jenazah seorang perempuan mata fi nifasiha, yang meninggal dunia pada waktu dia nifas, meninggal dunia pada waktu dia nifas. Faqama 'alaiha, maka Rasulullah SAW berdiri atasnya, wasataha, yaitu di tengah-tengah badan, lurus tengah-tengah badan daripada perempuan yang nifas itu. Setelah hadis terakhir piran baca tentang bahwa Rasulullah melarang akan umatnya untuk membangun masjid pas di atas kuburan, sehingga tidak sampai identik kerja dengan Yahudi. Di Indonesia Yahudi sekitar 5.000 dengan Jakarta 100, kemudian dalam Medan ya tahun lebih 100-an. Ia tak ada sinagog di Medan. Adapun dalam Surabaya ada 20 dan Yahudi. Nah, jadi yang tersebar di Indonesia ini total sekitar kurang lebih 5.000 lah. Lagu di mana arah sinagog. Sinagognya kan dalam peribadat dengan Yahudi. Dan sampai laut kubur si terbangun di atasnya suatu masjid identik dengan kuburan Nabi Rasul para Yahudi. Nah, kemudian adapun lamun membangun kemudian masjid, lamun di sampingnya atau bagian daripada masjid itu arah makam ya, ini terlarang. Karena apa? Karena dia sembahyang di atas makam, dia sembahyang yang menghadapi makam. Marantah di Mesir, cerita piran bahwa memang selaku masjid-masjid kubur ulama di Mesir itu pasti tanpa bangunan masjid. Kadang-kadang berada di samping kanan, tahu samping kanan masjid, samping kanan samping kiri. Adapun lamun body masjidnya bebas, artinya di daerah apa-apa. Cuma artinya rapat kan masjid. Apa itu masjid? Karena maksudnya adalah sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk ziarah kepada para makam ulama selesai salat Jumat. Nah, kemudian buat para ini seluruh Mesir, seluruh dan di Kairo doang, termasuk di Iskandaria masih penuh masih. Setiap arah makam ulama pasti arah masjid, setiap makam ulama para arah masjid. Nah, kemudian di dalam bab ini bicara tentang masalah dengan nifas, dengan nifas sekalipun atau dengan head nina misalnya meninggal, maka biasa mandi, bokos, salatin, kuburan. Jadi tetap berlaku 4 kewajiban Muslim hidup terhadap Muslim isi meninggal. Jadi pertama ghusluhu, kedua kafnuhu, kedua dafnuhu, salatuhu, keempat dafnuhu. Kecuali lamun dengan isi syahid, berperang membela agama Allah, kemudian meninggal dunia, maka dia tepat datang sembayangi. Terbokos gaya lalu sini terbokos adalah pakaian karena berperang, darahnya dia kanggo di sini karena ia akan menjadi syahadah, jadi saksi era waktu Indonesia hari kiamat, karena ya sangat-sangat berharga, jadi sangat-sangat berharga. Nah, ini maksudnya di suasana perang. Adapun di dalam suasana aman, arantan kene kita di Indonesia aman di arah peperangan antara agama, atau perkelahian massal karena hal-hal kecil isi dan bersifat agama, ini dia tahu
tidak jadi alasan untuk mati syahid. Berarti apabila nara keluarga pemilih sebetulnya jadi mati mesiat misalnya, maka pandai sih karena dia mati syahid. Pandai ngombe jangan nanti mau dipandi. Misalnya duit lalu bakat misalnya hanya bang yang mati, padahal dengan cara apa? Dengan cara kain isi anunya, lapis kain. Si penting adalah meminta bersih dulu bagian darah-darah no, anti mola, kesalat ini dengan isi. Bagus melantang tuntunan cara-cara fikih sholat di jenazah. Nah kemudian cerita ada Imam Bukhari bahwa Rasulullah nganjeng di bagian tengah awak daripada jenazah nina isi mati dalam keadaan nipas. Apakah berlaku bagi nina nipas doang? Ini artinya lamun jenazah nina memang dengan jadi imam nganjeng di bagian tengah awak daripada nina jenazah ini paling ajuzah sebarang ajuzah bagian keng lah bagian keng. Kemudian lamun salat mesak-mesak sekolah dua masih. Nah lamun makmum jadi biasa bijak posisi kita posisi dengan menjadikan otak daripada jenazah nina itu adalah di bagian kanan tesi sembahyang lalu bayang, kecuali apabila tersembahyang oleh Masjid Nabawi, Masjid Madinah maksudnya. Karena apa lamun oleh Masjid Madinah kan kirim adalah makam Rasulullah. Nah, walaupun di saat negara kalau ketika Masjid Nabawi itu sangat sinegala, berarti bagian mudi daripada kuburnya adalah langsung bagian kiri daripada kiri tersembahyang kalau masih masjid. Kalau namun apabila arah jenazah tersalatin selalu mendekati raubah, bahkan kan ketemu di endah kadang-kadang kubur Nabi ndek sembahyang di mimbar, di julun mimbar kok sembahyang salat Jumat, kecuali lamun bahkan seringkali nebuli mimbar Nabi karena terlalu banyak dengan berarti maju. Nah adapun lamun salat jenazah di Masjid Nabi, baik nina maupun mama, otak jenazahnya arah di kiri. Adik ngombe, nggak sampai lampak lain jenazah no, nah yang marantana ngicat kubur Nabi lah jadi ini. Nanti kan dia otak yang semangat terhadap kubur Nabi. Nah adapun lebih selain daripada Masjid Nabawi jana, posisi daripada otak jenazah ini adalah di kanan imam. Kemudian imam nganjeng di ajuzah sebenarnya. Ajuzah. Babu aina yaqumu minal mar'ati war rajuli. Babu ini satu bab aina yaqumu, di mana berdiri imam atau di salat mesa-mesa minal mar'ati warajuli, daripada jenazah perempuan dan jenazah laki-laki. Haddatsana Imran bin Maisarah, telah bercerita kepadaku oleh Imran bin Maisarah. Haddatsana Abdul Waris, telah bercerita padaku oleh Abdul Waris. Haddatsana Husainu, telah bercerita pada oleh Husain. An Ibni Buraidah, daripada Ibnu Buraidah. Haddatsana Samuratu, telah bercerita pada oleh Samura bin Jundub bin anak daripada Jundub radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya. Qala, lalu dia bercerita,
Sallaitu wara'an nabi ala imratin matat binifasiha. Aku sholat di belakang Nabi SAW yang mensalati jenazah seorang perempuan yang meninggal dunia pada waktu nifasnya. Faqama ala wasatiha, maka dia pun berdiri di atas bagian tengah-tengahnya, bagian tengah daripada jenazah perempuan ini. Berarti pada marantan hadis pertama baru, karena ia berkaitan dengan masalah warrajuli, masalah rajul, artinya jenazah mama. Nah, sarahnya keterangan bahwa lamun jenazah mama jana ante nganjeng imam adalah tawaf lurus kanca tawaf jenazah mama, baik imam maupun dengan salat mesa. Nah, kemudian dalam pengertian nganjeng tawaf jenazah mama, timpal jenazah jenazah mama nu adalah timbul suatu perbedaan pendapat para ulama. Misalnya dalam kitab Muhazzab, kemudian bisa Takriratul Hasanah, kemudian termasuk dalam Tanwirul Qulub, yakni keterangan bahwa posisi daripada otak jenazah mamano adalah kirim imam. Dikirim imam berarti lamun dah sembahyang andang barat, berarti dia tahu beda kan jenazah ini. Apa alasan sebut dalam kitab-kitab sini? Liyakuna makzamu badanil maiti fi yaminil imam. Andek jari sebagian belik daripada awak jenazah memanu le kanan imam. Jadi mau tidak mau, lamun berupaya untuk jariang sebagian luwih bagian awak le kanan imam, ya harusnya le kirim imam tahu otak jenazah mama. Nah, adapun maksudku lamun masih dapat jak selaku nak kirim imam doang. Nah, sehingga di Lombok terjadi perbedaan bahwa arah isi nolok dikirim imam dengan alasan wasyuruno adalah anti najari, bagian besar daripada awak jenazah mama adalah di kanan imam, tidak nalik kirim imam. Nah, kemudian si tetap jangan artinya si memandang bahwa di kanan imam atau otak jenazah adalah ia berpatokan kepada keumuman riwayat. Si penting adalah anti imam ataupun dengan salat jenazahnya sana adalah nganjeng oleh tawaf imam. Apa dia tawaf jenazah imam umum. Nah, ia sih tertahsis sisi dalam kitab Muhazzab dan kitab Tanwirul Qulub, kemudian kitab Takrir. Dan ia di Lombok ini arah berbeda, hanya dalam segi padilah doang. Jadi lamun menjadikan sebagian besar daripada awak jenazah mama lihat bagian kanan imam adalah salat mesana, berarti lebih afdol daripada menjadikan sebagian besar daripada awak jenazah mama di kiri imam. Inilah ia jadi hikmahnya. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu at-takbiru ala janazati arba'ah. Ini satu bab pada membicarakan takbir atas jenazah itu 4 kali. Artinya 4 takbir. Nanti dalam lafaznya kan usolli ala hadzal janazati atau hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Jadi ada takyin bahwa 4 takbir. Kemudian setiap takbir diiringi dengan pertama takbir pertama diiringkan Fatihah, takbir kedua diiringi dengan
dengan salawat, kemudian takbir itu perlu ada diiringi dengan doa untuk mohonkan ampun. Jadi memang doa di dalam salat jenazah isi memintakan ampun bagi mayit itu sangat luar biasa sina membantu alhasil bagi jenazah. Sampai arah salah satu sahabat aku lain tahu mengenai doa si baca di Rasulullah untuk dengan si salatin aja Jumati aku mati neka marantan riwayat pirana si dengan si temati waktu si tadi mengucapkan hal sadar no. Jadi dengan kepada si Rasulullah bahwa dengan ni walaupun sangat sila benci terhadap Islam dan kaum muslimin, lagu mungkin dengan alasan kejuperan jadi topeng yang membaca syahadu la ilaha illallah Rasulullah anda termati tersilik Rasulullah sahabat, maka sampai sahabat lamu tahu ini jumati aku dekat dengan Islam, artinya jumati aku berselam dekat aku anda termati langsung dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat anu siwayan sini sangat gati para sahabat masih lama akan diberi iman sangat gati sini milih mendapatkan fadilah dari Rasulullah SAW. Lebih-lebih isi pada itu masih seperti syahid pada berapa-bara kecuali memang ada beberapa merasilah tersebut dalam ada dalam pengajian tafsir Sulaiman bahwa para sahabat isi iman lalu berhijrah jod di Mekah lalu berperang kesarungan isi prajurit Islam matinya tersebut Allah Ta'ala di neraka lain tiba pada jahannam ma'wahum jahannam padahal ia Islam padahal sahabat Rasulullah cuma dia memilih gerisan berhijrah berperang memang dengan ngelawan kaum kufar pihak Rasulullah ini lagu ia kesarungan isi para sahabat mati ma'wahum jahannam ni Allah Ta'ala wa qala Humaidi salla bina Anas radhiyallahu anhu telah melakukan solat denganku oleh Sayyidina Anas mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Akabbara talatan maka dia pun takbir 3 kali. Tsumma sallama kemudian dia salam. Terus takbir. Mulai kan 4 lagu beruntuan dia assalamualaikum. Faqila lahu maka dikatakan baginya hari Ramadan Tuhan terus takbir bro. Nah daripada yakinnya atas pembadaan fastaqbalal qiblata maka beliau pun menghadap kiblat. Summa kabbara ar-rabi'ata barulah dia takbir keempat. Summa sallama kemudian baru dia salam. Nah padahal kan merantau di waktu sembahyang wajib 5 waktu masih yang kurang misalnya telur rakaat ada tersalam di waktu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang subuh maka di nalar balik itu yang ada telur si sembahyang bro betul tentu selaku menjawab tentu langsung menganjur baik pas salat apa rakaat keempat terus sempurna ya nah balik tinggal sujud sahwi ada belo si sujud sahwi umbeknya pandai betul-betul irgoman disyayatin minat syaitan nanti kedap gati dan kedap dia kurang ajar dengan ini berubah si lupa kembali ngolok-olok itu dulu lalu sinar dikedap paling kedekannya setan apa ni kita si sujud no masih kedap lalu kedap nolak ya setan karena yang adun dinas dari musuh dari lagu lo setan dia mau pura-pura setan dia mau berpura-pura lalu apa namanya gedap ya lalu takabur lalu hasad jadi ini berpura-pura setan dia terhadap munafik kan berpura-pura. Ya hasad maka pura-pura dia hasad. Ya zalim lalu pura-pura dia zalim.
Lalu lebih pintar manusia daripada setan. Sangat sih lebih pintar manusia. Karena apa? Karena memang setan itu pembeda. Dia nak pegawai ya. Yang goda manusia tu, yang goda di Islam. Dia nak ada pegawai dia ini nak lalu berapa? Dia nak jadi supir, dia nak enggak nak sikit pegawai. Manusia jangan lagi dilengkapi pembeda kayak memang asal usulnya. Asal usul kan nabi, tapi nak sikit unsur, nak sikit unsur maka yang boleh akan. Malaikat misalnya asalnya nur ada sikit unsur. Sedangkan manusia tanah, di dalam tanah itu 120 unsur di dalam tanah. Ya dari awak. Maka masing-masing unsur si awak si 120 itu paling-paling masing-masing beda peranan. Artinya beda ya hak lah untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian manusia memang yang tidak pantas terpilih untuk jadi khalifah di muka bumi. Manusia karena ia paling cocok. Malaikat tidak cocok, jin lagi tidak cocok. Maka menolak Sayyidina Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lupa itu, kemudian dia ingat langsung rombok antek terus sujud sahwi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, telah bercerita pada oleh Malik. An Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab. An Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah rela daripadanya. Na'an Najasiyah qala anna Rasulullah SAW na'an Najasiyah, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan akan Najasyi il yaumil ladzi mata bi, pada waktu Najasyi meninggal padanya. Rasulullah di Madinah. Najasyi kan negro kalau di Habsyi. Maka tebak tak si malaikat Jibril, Najasyi meninggal. Pada Najasyi ini kan bulan Nasrani agamanya. Lagu gara-gara dia interogasi Abu Sufyan. Abu Sufyan kan jubir dengan jahiliyah sangat luar biasa, mendoak Nabi. Bahkan waktu Nabi beralik kancah bijak Abu Sufyan, si Aram Ramlah, si tergelarin kuliahin dengan Ummu Habibah. Najasyi nggak bebas kawin, 400 dinar. Najasyi namanya. Karena dia menginterogasi Abu Sufyan si Najasyi, maka berkesimpulanlah ada yang suruh pembantu betang tak penyampat ni tintin doang penyampat no dia narak dedan Nabi Isa timpal Nabi situ terus akhir zaman no. Dan yang ada sebut dalam kitab Injil. Nah dekat penasi doang pada aku bahwa ada utus Nabi akhir zaman no. Saya ingat sebut dalam kitab Injil, aku jadi pengikut dan dekat. Berarti tak berselam langsung Najasyi, langsung tak berselam. Oh, berarti benar lah. Pas jawaban ini merantan isi tersebut dalam kitab Injil. Sebab apa? Si keketuan Abu Sufyan si Najasyi adalah si Arab dalam kitab Injil tu. Seolah-olah dia adalah balondri jadi Najasyi. Itulah cara Allah Taala. Allah Taala sangat-sangat luar biasa untuk memberikan petunjuk kepada hamba si pilih itu untuk agama Islam. Mulakan kita lalu Abu Sufyan lalu meliling di Mekah, di Madinah untuk membuktikan apa sih tersebut dalam kitab Injil tentang hakikat Nabi Muhammad. Lalu Abu Sufyan dikirim si Allah Taala dengan segala emosinya untuk membujuk Najasyi yang dia segan kirim pulang. Sahabat Rasul sebanyak 115 si berhijrah ke Abyssinia untuk kedua. Namun si pertama jalai baru si bujuk Najasyi sebanyak 25 sahabat Nabi. Lalu dampak sampai dengan perjalanan buat selempok padat sampai babak belur doang selempok masyarakat. Masih Rasulullah di Mekah. Nah akhirnya sahabat, karena apa? Karena ya
Jangankan hanya sekedar padang temati doang dia jadi masalah. Karena ia sangat subur bila perlu temati di saat mati ngopi dan mulai lalu hidup dunia dalam keadaan teruji dengan berbagai macam ujian. Bagaimana beriman cuma tidak mati doang para sahabat ini. Ayat ini tulah sebanyak bulu mama sisanya adalah nina dipaham si. Jadi ngenulah cara Allah Ta'ala. Ndek dululah jadi penelitian Najasyi di Mekah Madinah untuk membuktikan apa syarat dalam kitab Injil. Ternyata Abu Sufyan lah ngatongnya data-data langsung Islam. Najasyi ialah saja salatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja bihim ilal musalla. Lalu keluarlah Rasulullah SAW ke musalla. Fasaffa bihim, maka Rasulullah mengucapkan dengan mereka. Maka bara alaihi arba'at takbiratin, dan ia takbir atasnya 4 takbir. Masih dirasakan keterangan bahwa setiap takbir Allah Akbar mengangkat iman. Terus berdoa selengkap balik angkat iman setiap takbir. Kemudian setiap takbir angkat iman kan untuk menjadi isyarat bahwa Allah lah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung justru untuk membuktikan akidah kasih mengagungkan Allah Ta'ala. Ya dia tersujud, dia teruku, berdiri tegak. Sembahyanglah kita membuktikan bahwa diri dan jadi memiliki sifat ubudiyah, kehambaan. Lalu Allah lah si Maha Agung. Dari 4 takbir. Haddatsana Muhammad bin Sinan, telah bercerita kepada oleh Muhammad bin Sinan. Haddatsana Sulaim, telah bercerita kepada oleh Sulaim ibnu Hayyan. Haddatsana Sa'id bin Mina, telah bercerita kepada oleh Sa'id bin Mina an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir mudah-mudahan Allah daripadanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala asumata, dia melakukan salat atas Asumah an-Najasyi. Pakabbar arba'ah. Asumah ini Najasyi masih. Najasyi boleh jadi Najasyi sendiri. Asumah dan Najasyi. Jadi Asumah boleh jadi adalah arana asli, Najasyi ini adalah marga. Jadi nasab, nasab. Di dalam ilmu nahu nasab nu ada 4 macam. Pertama biladi. Nah, ini biladi ni Najasyi. Biladi adalah negara. Misalnya kita dengan Sasaki, kan mana Buya Suki Sasaki ini. Sasaki. Si kedua adalah miladi. Miladi itu adalah tempat kelahiran. Artinya nasab, kelahiran dari keturunan saya maksud. Keturunan saya. Marantal zuriat Rasulullah kan arak si Husaini, arak si Hasani. Si Husaini adalah zuriat daripada Sayyidina Husain. Hasani zuriat daripada Sayyidina Hasan. Nah, terus barang zuriat daripada Husain ini banyak jadinya. Arak si Qadiriyah, arak isi macam-macam lah keturunan berikutnya. Kemudian Hasani sekarang juga. Nah, miladi ini adalah saya isi jadi asal usulnya keturunan saya miladi. Kemudian isi ketelu si jari nasabno adalah sina'u. Sina' itu keterampilan, keterampilan. Najari misal tukang kayu. Misalnya Muhammad Saleh an-Najari. Muhammad Saleh tukang kayu. Kemudian Muhammad Saleh at-Tamari. Tamari itu adalah tukang kurma. Muhammad Saleh al-Bannai, Muhammad Saleh tukang bangunan. Nah, ini
Sinai sampai arakan Al-Haddadi. Haddad lo ya tukang besi. Kemudian lamun Ali As-Sabuni pengarang tafsir kan tafsir As-Sabuni Ali As-Sabuni karena apa? Ya program profesi tukang minyak sabun. Ali As-Sabuni jadi Ali As-Sabuni tukang minyak sabun ulama dulu. Nah, kemudian keahlian misalnya ahli Quran Qurani, ahli hadis hadisi, ahli nahwi, ahli fikih ya fikih. Mana kadang-kadang pondok khusus ini kan lamun si darul hadis darul Qurani selapun Qurani lamun hadis hadisi, lamun si darul nahwi darul nuhat nahwi, darul fuqaha fakih, namun darul samili. Dan ini ya ahliyah jadi empat jadi nasab. Berarti Najasyi ini adalah termasuk biladi. Asmaha Najasyi termasuk biladi. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan, telah bertanya pada oleh Muhammad bin Sinan. Haddatsana Salim bin Hayyan, haddatsana Sa'id bin Mina, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Asma al-Najasyi arba'a takbiratin fakabbara arba'a, maka dia pun takbir 4 kali. Dalam di atas itu kabbara alaihi arba'a takbiratin, ambil dia kabbara arba'a 4 takbir. Babu qiraati Fatihatul Kitab ala janazati. Ini satu bab pada membicarakan Fatihatul Kitab pada jenazah. Ada yang baca Al-Fatihah, baca